duluan dianut oleh masyarakat Nusantara. Dia juga menggunakan hasil ijtihad Sunan Kudus yang melarang atau tidak menganulir gagasan Hindu tentang kesucian sapi, sehingga masyarakat Islam di Kudus sampai hari ini ada beberapa masyarakat Islam itu tidak memotong sapi di hari Idul Adha sebagai penghargaan dari cara berpikir lamanya. Nah, ketika kita menggunakan al-muhafazah al-qadim as-saleh wal aqsu bijadil aslah, ada dua atau satu kata kunci yang tidak boleh lepas, al-aslah wa saleh. Jadi kita boleh memelihara kadim, tapi yang harus salih. Kadim itu harus salih. Kalau kadimnya toleh, kita buang. Karena memang kaidah itu tidak bicara al-asil al-qadim, tapi al-asil al-qadim saleh. Jadi ukuran saleh ini itu menjadi ukuran normatif bersama-sama, karena tingkat kesalehan, saleh itu kebaikan ya. Karena tingkat kebaikan itu sangat kontekstual, tergantung di tempat mana dia berlangsung. Jadi tingkat soleh bukan saleh dalam ketaatan, tapi soleh dalam bahasa Arab itu artinya baik gitu, punya maslahat. Kalau merokok misalnya kemudian membunuh ya jangan. Makanya Muhammadiyah pasti haram merokok karena merokok membunuhmu. Ini enggak, karena merokok tidak membunuhmu. Jadi jangan, wajar kalau Muhammadiyah, karena memang merokoknya membunuh MU, enggak membunuh MU. Jadi kalau ulama-ulama itu tidak mengharamkan rokok ya memang wajar, dalilnya kuat, tidak membunuh. Gitu. Ini saleh itu menjadi pencarian bersama. Jadi saleh itu tidak berlaku di kulli zaman wa makan. Saleh itu dia tidak berlaku di setiap zaman dan tempat. Kadang-kadang sesuatu saleh di tempat tertentu, tapi tidak saleh di tempat yang lain. Misalnya penggunaan tangan kiri untuk makan, untuk bangsa Eropa itu biasa saja. Tapi kalau untuk bangsa Indonesia itu menjadi persoalan. Karena kebudayaan kita menganggap makan pakai tangan kiri itu tidak saleh, tidak benar secara etika dan tidak benar secara normal. Jadi sebetulnya kalau kita membaca pribumisasi Islamnya Gus Dur, kita juga tidak boleh terjebak dalam arus yang terlalu konservatif tradisional, bahwa apa-apa dalam tradisi kita harus dipelihara. Nggak bisa, karena yang disebut al-qadim ya saleh, termasuk juga bila jadi aslah gitu. Jadi mengambil juga yang baru, yang aslah, yang lebih baik gitu. Jadi dua, kadang-kadang ketika orang mendes, jadi kelompok-kelompok misalnya kelompok yang konservatif tradisionalis atau bahasanya radikal tradisionalis itu menyatakan apa-apa yang dari lokal itu kebenaran, itu juga menjadi persoalan sebenarnya. Jadi apa yang menjadi kata kunci ketika membaca pribumisasi Islamnya Gus Dur? Dialog sebenarnya, dialog antara dua entitas. Menurut saya teman-teman Gus Durian harus mengembangkan teorinya Gus Dur ini lebih besar, karena ada dua, kalau kita membacanya seperti ini, ada dua arus ideologi yang sedang masuk ke dalam Nusantara. Dulu para Kiai Wali Songo dan para founding fathers Islam itu berhasil mengembangkan Islam berperspektif kebudayaan, sehingga Islam diterima dengan damai tanpa perang sama sekali. Jadi Islam itu bisa diterima dengan begitu leluasa gitu. Artinya sketsa antara kebudayaan dan Islam sebetulnya sudah selesai dan bukan persoalan di tingkat kita hari ini sebenarnya. Karena di abad 7, abad 10 Hijriah itu sudah selesai. Ketika Islam masuk di Gorontalo itu juga dengan sketsa kebudayaan, sehingga meskipun kata Islam bersendi adat bersendi kitabullah, tampaknya itu dikonstruksi meminjam Sumatera Barat. Saya pikir saya punya tulisan dari depan, ada beberapa nomenklatur lokal yang tidak bahasa itu sebetulnya. Karena ini sepertinya disusun oleh kampus, sudah punya mengambil, karena mungkin tidak punya bahasa lokal hari itu, sehingga mengambil bahasa yang digunakan oleh Minangkabau. Jadi persis modelnya di Sumatera Barat. Nah, sebetulnya sketsa itu selesai. Tapi persoalannya adalah ada arus ideologi kedua yang masuk di Indonesia, yang berasal dari dua sebetulnya. Satu berasal dari Timur Tengah, didesain oleh para alumni sekolah di Yaman, Madinah, Mekah dan sebagainya, yang kemudian mereproduksi ideologi salafisme yang purifikatif, yang sebetulnya dulu juga Muhammadiyah
mengambilnya, tetapi lebih progresif sebetulnya Muhammadiyah. Dia tidak purifikatif salafis, tapi Muhammad itu purifikatif modernis. Dalam pengertian dia mempurifikasi tradisi untuk kemajuan. Jadi Islamnya berkemajuan karena melihat bahwa tradisi lokal itu bisa menghambat kemajuan. Nah, kalau salafis purifikatif tetapi balik ke selera asal, selera di era khairul karni wa sahabati wa karni kadibata. Jadi era terbaik dari eraku, era sahabatku, era sahabat setelahku, dan era sahabat setelah sahabatku. Jadi itu kan disebut generasi salaf. Nabi, sahabat, tabiin, wa tabi'in. Sampai di situ saja. Di bawahnya itu sudah disebut ulama khalaf, bukan salaf lagi. Ulama belakangan atau ulama modern gitu. Atau belakangan, tidak sebut modern. Nah, kelompok salafi yang masuk ke Indonesia ini menawarkan cara pandang yang anti tradisi, sama cara pandangnya dengan Muhammadiyah di era awal, tetapi kemudian mereka menginginkan menawarkan sebuah Islam yang menurut mereka lebih otentik gitu. Karena Islam yang kita anut di Indonesia menurut teman-teman salafi tidak otentik, dia diinterupsi oleh kebudayaan, sehingga otentisitasnya atau warisan yang otentik dari Nabi itu hilang. Nah, kalau kita bicara tentang jargon otentisitas, sebetulnya ini adalah bagian dari permainan politik identitas. Karena pendekatan identitas biasanya mengarah kepada pendekatan yang paling otentik gitu, yang paling murni. Sepertilah kita kalau mau beli keris yang paling otentik, milik raja yang paling otentik, itulah yang paling berharga. Sebetulnya itu sedang dimainkan, otentisitas. Mereka mengklaim datang ke Indonesia, mengklaim bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling otentik gitu, dengan sketsa kebudayaan Arab. Karena Muhammad orang Arab, dia harus datang dengan kebudayaan Arab, maka kita harus menjadi Arab untuk menjadi untuk dekat pada apa yang disebut agama yang paling otentik gitu. Jadi agak beda memang dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah purifikatif untuk progresivitas, tapi kelompok salaf ini purifikatif untuk kepentingan otentisitas gitu. Jadi itu perbedaannya. Dua-duanya merepotkan NU gitu. Dua-duanya merepotkan NU. Kalau Muhammadiyah sekarang dengan dakwah kulturalnya sudah tidak lagi menjadikan purifikasi sebagai ideologi utama atau idiom utama, Muhammadiyah lebih progresif dengan menggunakan Islam berkemajuan, jadi lebih modern dan lebih progresif. Teman-teman kita salafi sekarang menjadi tandem NU dalam soal memelihara Islam yang kita sebut Islam hari ini. Problemnya gini, teman-teman salafi dan akhirnya juga menjadi perbincangan, seringkali menganggap Islam yang kita anut itu bukan Islam. Itu persoalannya. Jadi kalau kita kan bagi kita itu barasanji, tahlilan, manaqiban, ziarah kubur, that's Islam. Tiba-tiba datang itu bukan Islam, coba kan bingung gitu. Sudah tidak usah yang musyrik itu, tidak usah, itu perdebatannya mudah. Yang kita sudah dari nenek kita sudah menganggap ini Islam, tiba-tiba ada kelompok mengatakan itu bukan Islam, atau mengatakan itu Islam tidak otentik gitu. Jadi itu tantangannya. Nanti yang pertama ya, itu sudut perlawanan kita. Nah, yang kedua, ideologi liberal dari Barat itu juga main di Indonesia. Itu juga sebetulnya tidak terlalu mengakomodatif terhadap identitas kenusantaraan. Ide liberal itu lebih fokus pada individu. Kalau tadi ide salafisme lebih kuat pada otentisitas keislaman atau mengkonstruksi Islam yang paling otentik, maka kelompok liberal atau narasi liberalisme itu menjunjung tinggi individualitas gitu. Jadi hak-hak individu itu menjadi yang didorong paling depan, menjadi bukan ideologinya tapi isunya. Maka kemudian kelompok-kelompok ini akan mendorong misalnya ya nggak masalah untuk persamaan perempuan bisa jadi imam gitu. Kemudian soal isu LGBT, soal isu yang sifatnya bersifat individual sebetulnya. Maka kemudian ketika kelompok JIL datang, teman-teman itu merespon dengan cara membentuk satu barisan juga yang disebut post tradisionalisme Islam. Itu juga spiritnya adalah pribumisasi Islamnya Gus Dur. Nah, dua titik ini kanan dari Mekah dan dari Eropa atau dari Timur Tengah dan Eropa masuk ke Indonesia, ketemu dengan lokalitas kenusantaraan kita. Dua-duanya sebetulnya sedang tidak bicara kenusantaraan, dan dua-duanya
kalau satu ingin menghabisi budaya Nusantara, yang kedua tidak peduli budaya Nusantara, yang penting ada perspektif DUHA, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Human Rights. Jadi kita dihantam satu purifikatif potensitas, kita dihantam satu narasi universal berdasarkan kemanusiaan ala Barat gitu. Nah, sebetulnya kita bermain di titik itu. Nah, tribunisasi Islam lalu kemudian dikelola oleh teman-teman NU sekarang dengan sebutan Islam Nusantara, sebetulnya adalah sebuah dialektika Islam yang mencoba mendialogkan antara kenusantaraan atau Islam yang sudah dianut orang-orang Nusantara dengan dua ideologi tadi. Dua ideologi tadi. Misal bagaimana melihat contohnya? Contoh yang paling keren seperti ini. Atau bagaimana yang disebut Islam Nusantara itu. Islam Nusantara kan sekarang mengalami kontraproduktif karena dua hal. Kelompok Salafi otentisasi ini memang sudah anti tradisi, dan yang kedua, kelompok liberal yang tidak punya tempat atau tidak punya konteks lagi itu ada di Islam Nusantara atau masuk gitu, masuk menjadi bagian dari itu. Menurut saya baik untuk kesehatan NU. Kenapa? Karena kemarin Jil itu membuat repot orang-orang NU itu Islam liberal. Kita ini laku sedang sedikit-sedikit saya berpikir kiri, ini Jil nih. Dulu ketika Islam liberal, semua kita di kategori Islam liberal, dan itu ujungnya ke NU karena kebetulan teman-teman Islam liberal anak-anak NU semuanya, Ulil, Lutfi Syokani dan sebagainya, anak-anak NU yang berpikir lebih kritis sebetulnya, dan akhirnya juga kan berhadapan-hadapan. Saya ingat sekali terjadi pertemuan di Surabaya, forum anak Kiai Muda NU yang kemudian berdiskusi dan Ulil. Kemudian orang-orang tua NU juga banyak yang tidak welcome jadinya dengan Ulil. Nah, setelah Jil kelihatannya sudah turun pamor saat ini ya. Ulil juga menjadi kiai saat ini dengan mereproduksi ulang kitab Ihya Ulumuddin dengan ngaji Ihya. Menurut saya itu menarik. Sehingga kemudian istilah Islam Nusantara ini menurut saya menjadi menarik karena dua hal. Pertama, ini bisa tempat kita untuk merumuskan ideologi gerakan Islam berbasis kenusantaraan dengan melihat dua fenomena tadi. Yang kedua, teman-teman tidak lagi disibukkan bahwa apapun pemikiran yang kritis kita akan diklaim sebagai pemikiran liberal. Apalagi juga para sarjana Barat ikut mengacaukan. Greg Barton nulis gerakan Islam liberal di Indonesia, neomodernisme, dengan mengambil contoh Nurholis Majid, Johan Effendi Yusuf, kemudian Ahmad Wahid dan Gus Dur gitu. Jadi Gus Dur dimasukkan dalam gerbong liberalisme yang Charles Kurzman juga begitu. Meskipun kemudian Ahmad Baso di buku-bukunya itu banyak melakukan penolakan terhadap memasukkan Gus Dur sebagai gerbong Islam liberal. Karena cara berpikir Gus Dur tidak liberal sebetulnya, dia tradisional progresif, atau yang kita sebut dengan post tradisionalisme Islam. Sayangnya gagasan post tradisionalisme ini tidak cukup kuat menjadi arus intelektual di Indonesia, sehingga dia tidak, dulu teman-teman dari ISIS, ada namanya ISIS, Institute for Social, pokoknya sebelum ISIS kita punya ISIS sebetulnya, tapi dia LSM yang Institut pokoknya tentang gerakan sosial gitu. Jadi sebelum di LKS ada, ISIS ada, kemudian ada di Nusantara. Nah, apa itu Islam Nusantara? Sebetulnya memang akhirnya juga keliru teman-teman orang luar memahaminya, karena seolah-olah Islam Nusantara ada genre baru. Kata Islam saja itu sudah garansi bahwa ini Islam gitu. Tidak usah lagi bicara bahwa ini bukan Islam, ini Islam, bahwa ada Islamnya. Tapi ada embel Nusantaranya, sebetulnya itu adalah sebuah cara untuk mengurai dua ketegangan tadi, ideologi dari Barat dan ideologi dari Mekah yang masuk mempengaruhi gerakan keagamaan. Kalah lah Mas. Jadi itu caranya. Gini, saya ingin memberi contoh mungkin yang lebih mudah dipahami. Misalnya bagaimana kita memposisikan gerakan posisi perempuan dalam Islam Nusantara, dalam perspektif Nusantara. Kita akan ketemu dua paradigma besar. Pertama, paradigma liberal dari Eropa yang menjunjung tinggi individualisme akan mengarah kepada gerakan non domestifikasi perempuan atau gerakan publisikasi perempuan, bahwa yang disebut perempuan setara adalah perempuan yang keluar bekerja. Itu ideologi Barat. Bahwa karena semua kita setara, maka semua pekerjaan apapun itu harusnya tidak bias gender. Semua perempuan dan sebagainya. Itu ideologi Barat sebetulnya yang berbasis pada individu. Itu ada di negara kita. Yang kedua, ketemu dengan teman-teman yang tadi yang dari kanan ini, kebalikannya, bahwa perempuan adalah harus mengalami proses domestifikasi. Ruang publiknya tidak boleh terlalu banyak, karena yang punya
hak prerogatif di dunia publik adalah laki-laki, karena memang kebudayaan Arab sangat patriarki sebenarnya. Nah, dua ekstrim sebetulnya sedang bermain di negara kita. Bagaimana kita membacanya dalam perspektif kenusantaraan? Caranya adalah menggali ulang bagaimana sebetulnya posisi perempuan dalam perjalanan kebudayaan Nusantara kita, tanpa melihat dulu yang dua ini. Kita bisa membuka nomenklatur yang misalnya di Sulawesi Selatan, kalau kita membaca teori pelamaran itu tidak pernah penaklukan sebetulnya. Misalnya tentang dalam cerita Sawer Gading, ketika Batara Guru turun ingin melamar W Militimo, kan Batara Guru dari atas, W Militimo dari bawah, anaknya Karangsenyo Toja, itu terjadi pertarungan. Nah, setelah pertarungan itu selesai, imbang baru menikah. Ini kan sebetulnya dari awal kebudayaan Bugis itu punya perspektif yang setara tentang perempuan, bukan dominasi. Meskipun memang simbol perempuan di mana-mana di Nusantara ini selalu dari bawah, karena di bawah ini bicara kesuburan, yang di atas bicara kekuatan. Ya tetap saja seperti itu, karena kalau kita bicara tradisi Yunani juga, kalau kita melihat gambar-gambar Yunani, laki-laki otot itu berotot, laki-laki berotot, perempuan selalu lembut, karena itu selalu seperti bicara seperti itu. Nah, lalu kemudian kita bisa menganalisis bagaimana nomenklatur kecantikan dalam masyarakat lokal. Saya tidak tahu di Gorontalo, saya melihatnya di masyarakat Bugis. Nah, di masyarakat Bugis yang disebut cantik itu tidak pernah putih dan langsing. Yang cantik itu adalah yang hitam manis dan berombak ke rambutnya. Itu teori kecantikan Bugis sebelum diinvasi oleh Belanda. Jadi imajinasi sastranya, ketika kan sastra kan bagian yang imajinasi paling pure tentang kebudayaan, dia refleksi paling murni. Sesuatu yang bermain di dalam kebudayaan kita itu ketemu bagian paling halusnya dalam sastra. Dan itu akan merefleksikan kebudayaan. Nah, kalau kita melihat lagu-lagu Bugis selalu mabolo-bolo cening, magata weluana, mabolo-bolo cening, itu konsep kecantikannya. Nah, setelah kita kaitkan dengan antropologi masyarakat Bugis, ternyata orang perempuan Bugis sejak dulu memang keluar rumah dan ikut bekerja gitu, mas sangking gitu, ikut punya peran dalam dunia publik, sehingga dia kena matahari dan dia hitam, karena dan itu menjadi parameter kecantikan gitu. Nah, artinya dengan melihat dua sisi ini, ternyata masyarakat kita itu punya perspektif tentang perempuanan. Punya perspektif tentang perempuan, kita bisa ngambil yang dari barat, kita bisa ngambil yang dari Arab, lalu kita mendesain dengan apa yang kita punya. Itu Islam Nusantara sebetulnya. Jadi bukan, ya memang saya sih juga kadang-kadang ngeri juga lihat cara politik semantiknya kayak Kang Said. Dia sering sekali memperhadap-hadapkan antara Islam Nusantara dan Islam Arab gitu. Yang kebingungan kan Gus Durian di bawah ini gitu. Dan dia kan padahal paham maksudnya. Yang dimaksud adalah Islam Arab pasca Arab Spring gitu. Tetapi kan orang tidak mau bicara tentang itu. Ketika dia bisa menjadi Islam Arab, dia mulai dari Nabi Muhammad. Jangan kan akhirnya kalah debat kita. Ketika kita bisa Islam Arab dikonstruksi berhadapan dengan Islam Nusantara, maka perdebatannya kan Nabi Muhammad orang Arab, habis kan kita nabi kita habis gitu. Ya kalau mau ambil nabi sendiri kan habis gitu. Perbincangannya seperti itu. Padahal yang dimaksud adalah konstruksi Islam ketika kelompok Wahabi berkuasa dan pecah menjadi Arab Spring. Artinya keislaman tidak bisa menjadi pengontrol terhadap konflik di Timur Tengah. Buktinya bahwa narasi keislaman itu tidak bisa menyelamatkan Yaman, tidak bisa menyelamatkan Suriah, tidak bisa menyelamatkan Baghdad, tidak bisa menyelamatkan gerakan Arab Spring dari tekanan Barat. Artinya dalam perspektif Islam Arabnya Zaid Akhil Siraj, Islam yang disusun oleh teman-teman di Arab kontemporer gagal berhadapan dengan modernitas invasi Eropa. Indonesia berhasil. Kenapa? Indonesia berhasil merumuskan negara Pancasila dan mempertahankannya tanpa kehilangan identitas. Jadi saya seringkali bertemu dengan teman-teman HTI dengan mengatakan bahwa nasionalisme adalah propaganda Eropa untuk memecah belah umat Islam. Benar, dalam konteks di Mekah. Karena Mekah ini kan satu khilafah dulunya, satu kekhilafaan yang kemudian dipecah oleh Inggris menjadi negara-negara bagian. Jadi satu kesatuan dipecah menjadi entitas nasionalisme yang berbeda-beda. Tetapi pengalaman itu tidak boleh dibawa ke Indonesia, karena Indonesia awalnya itu Raja Gorontalo, Raja Bugis, Raja Makassar itu berpisah-pisah dan disatukan oleh Islam menjadi Indonesia. Jadi justru pengalaman nasionalisme Indonesia itu pengalaman penyatuan, bukan pengalaman pemisahan. Nasionalisme di Arab itu dari penyatuan menuju segregasi. Kalau nasionalisme Islam di Indonesia
dari segregasi menuju integrasi. Jadi beda perspektif gitu. Jadi kalau menggunakan cara itu ke Indonesia, salah kaprah. Salah kaprah gitu. Justru Islam lah yang berhasil menyatukan. Bayangkan kerajaan Goa yang superior, kerajaan Jawa superior, kerajaan Sriwijaya superior, kerajaan-kerajaan kecil itu superior. Dulu saling baku perang, tapi dengan desain nasionalisme berbasis keislaman dengan jaringan intelektual ulama berhasil disatukan. Itu beda pengalaman dengan Syekh Taqiyuddin Nabhani ketika dia melahirkan gerakan penyatuan kembali Islam karena dia melihat orang Arab tercabik-cabik oleh kekuatan kolonial. Benar konteksnya di sana. Tapi ketika masuk ke Indonesia dengan imajinasi serupa, tunggu dulu, kita tidak punya pengalaman yang sama. Ketika dia ingin menggunakan pengalaman yang sama untuk membaca Indonesia, kita berdebat. Karena kita pengalamannya beda di sini. Justru yang satu, saya tidak pernah bisa membayangkan Bone dan Goa itu bisa disatukan. Ini kerajaan perang. Mungkin kerajaan-kerajaan dulunya juga seperti itu. Tapi kemampuan para ulama, dan harus diakui, para ulama lah yang berperan besar dalam membentuk nasionalisme jauh sebelum gerakan gerakan nasionalisme abad 20. Kalau teman-teman membaca bukunya Martin van Buren tentang pesantren di Kitab Kuning, di Mekah di awal sebelum Wahabi mengambil alih kota Mekah, itu sudah ada komunitas orang-orang Melayu Nusantara yang berbahasa Melayu yang kemudian mengatasnamakan diri sebagai komunitas Jawi. Semua orang Palembang, orang Palestina, orang Filipina, orang Thailand, orang Malaysia itu menyatukan diri sebagai rumpun Melayu dan membentuk satu ikatan kultural dan identitas regional yang bernama komunitas Jawi. Nah, ada sebuah peristiwa di Mekah yang berbasis bahasa. Ketika terbentuknya madrasah diniyah di tahun 1930-an. Dulunya kan para kiai ulama-ulama nyatu di madrasah, kalau tidak salah madrasah Saulawatiyah. Kemudian ada satu madrasah lagi itu nyatu ke situ dengan orang-orang Arab. Gara-gara ada kelompok yang menghina bahasa Melayu, orang ulama-ulama kita tersinggung dan membuat madrasahnya sendiri. Jadi ide-ide nasionalisme, sentimen nasionalisme sudah terbangun di sana. Nah, ketika para ulamanya pulang, ada Syekh Al-Banjari, kemudian ada di Hamzah Al-Fansuri, kemudian Syekh Yusuf, dan alumni Mekah kembali ke tanah air. Mereka ini membuat jaringan intelektual, sehingga kemudian ketika identitas kebangsaan mau dibentuk di tahun 1945 itu mudah sebetulnya karena prototipenya sudah terbentuk. Memang harus juga tidak boleh diabaikan bahwa gerakan nasionalisme di awal abad 20, teman-teman Budi Utomo dan Sinar Budi di Gorontalo itu punya peran yang menyatukan. Tetapi desain awalnya itu adalah desain yang dibentuk oleh jaringan intelektual ulama Nusantara. Jadi menurut saya itu yang disebut pribumisasi Islam, itu yang disebut Islam Nusantara. Sebuah gerakan, bahkan kalau teman-teman membaca bukunya Ahmad Basu sekarang, gerakan Islam Nusantara itu tidak usah teman-teman terjebak dalam isu yang sifatnya at-tawabit gitu. Karena kita kan sudah jelas posisinya di NU. Ada bagian dalam Islam itu tawabit, tetap tidak akan berubah. Itu akidahnya. Akidah. Tidak usah berdebat tentang akidah karena sudah selesai gitu. Akidah, kemudian untuk soal fikih, soal kewajiban. Saya kira juga tidak pernah ada orang NU yang sekalipun dia malah sholat mengatakan sholat itu tidak wajib. Sama, perspektif kita selesai. Sholat itu wajib, puasa wajib. Itu kebaikan yang tawabit. Tidak usah diperdebatkan dan tidak perlu diperdebatkan. Karena sudah selesai. Kita menerimanya sebagai doktrin. Tetapi ada mutaghayyirat, yaitu relasi, soal relasi. Ini mutaghayyirat. Ini yang kita menggunakan paradigma al-muhafaz al-qadimis saleh, al-aqsu bil jadid aslah, bagian-bagian yang mutaghayyirat tentang relasi. Misalnya relasi dengan agama lain, mengucapkan selamat Natal misalnya. Perdebatannya adalah apakah sebenarnya perdebatannya sederhana. Apakah ucapan selamat Natal ini ucapan teologis atau ucapan sosiologis? NU memilih ucapan sosiologis. Teman-teman Salafi dan yang anti selamat Natal menggunakan perspektif teologis. Memang tidak ketemu gitu. Silahkan kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang NU menggunakan perspektif sosiologis karena menganggap ini membangun relasi sosial, dan cangkangnya dalam ajaran Islam relasi sosial itu adalah humanisme gitu, membangun kesadaran kemanusiaan, dan agama Islam salah satu pilarnya adalah membangun akhlak kemanusiaan. Jadi pilar utamanya di situ. Selain kita punya 3 pilar kan, satu yang kita lupa. Hablum minallah sudah selesai kita semua ini, karena jelas yang malas sholat akan dihukum nanti di akhirat. Sudah selesai itu, tidak perlu perdebatan. Yang tidak mau puasa silahkan, nanti kau dicambuk di akhirat. Tidak pernah ada ulama senyeleneh apapun di NU mengatakan puasa tidak wajib. Nggak ada. Ada nggak?
Semua wajib. Yang nyalain itu anak BMI kadang-kadang. Itu karena dia mungkin ya malas gitu, mungkin nggak tahu. Tetapi tidak pernah ada satu ijtihad di NU yang mengatakan salat bisa jadi 6 waktu. Tidak ada, semuanya set up, selesai. Salat 5, semua yang tawabit itu selesai. Yang menjadi persoalan dalam mutakhayiratnya. Satu, tentang ide kebangsaan. Yang membuat beda antara HTI dan NU adalah di dalam gagasan integrasi agama dan negara, NU menganggapnya ijtihadiyah, dia opsional, pilihan. Satu menganggapnya daruriyah, dia mandatori gitu. Dia kewajiban yang selevel. Jadi kalau kita memperhatikan itu perdebatan antara Abu Irfan dengan Irwan Masduki di YouTube, itu kan sebenarnya perspektif yang antara teman-teman HTI menganggap ini kewajiban mendirikan khilafah sama posisinya dengan kewajiban mendirikan sholat, sama-sama wajib. Sementara di NU kewajiban keadilan sama dengan kewajiban mendirikan sholat. Tetapi negara bisa dalam bentuk apapun asal menyokong keadilan. Jadi kalau ada negara yang mengatasnamakan Islam, kalau dia tidak menyokong perspektif keadilan, itu tidak bisa disebut sebagai negara Islam substansi. Dia tidak, di dalam dirinya, dia tidak menganut paham keislaman. Tetapi meskipun dia bernama Islam, iya samalah namanya Abdul Qadir, perilakunya tidak Islami. Namanya Abdul Qadir, namanya sangat Islam. Bahkan dia mengambil dari salah satu dari Asmaul Husna, Al-Qadir. Dia adalah hamba yang Al-Qadir, tapi dia tidak berperilaku sebagai hamba Al-Qadir. Misalnya seperti itu. Itu bahasa. Nah, dia hanya mewarisi simbolnya, tetapi tidak mewarisi substansinya. Tapi ada lagi satu orang yang namanya Jemi gitu, Jemi itu tidak Islam namanya. Tidak ada nama Arab namanya Jemi gitu. Kecuali Jamiah, oke. Kalau Jemi tidak ada, pakai D lah di depannya. Tetapi misalnya dia berperilaku keislaman, dia bisa disebut mewarisi keislaman. Nah, cara berpikir NU seperti itu. Al-Indonesia laisa darul Islam walakin darus salam. Selesai di situ, konstruksinya selesai. Dan makanya kemudian kita tidak ada ketegangan-ketegangan tentang relasi antara agama dan negara. Sepanjang negara itu mengusung keadilan, kemanusiaan, kejujuran. Bahwa negara kita penuh korupsi, ya kita lawan bareng-bareng, bukan negaranya diubah. Kata Gus Solah almarhum, negara Islam ini bukan karena Pancasilanya buruk, karena orang-orang yang tidak menjalankan Pancasila. Itu dia persoalannya. Kalau menjalankan Pancasila aman dan tentram negara ini. Gitu. Nah, menurut saya ada 2 poin dari gerakan perimunisasi Islam yang penting kita lanjutkan. Pertama, narasi kebangsaan dan narasi kebudayaan. Jauh lebih penting dari itu, memang kita butuh menjelaskan identitas nanti, soal identitas apa yang kita sebut Islam Nusantara. Di NU pun belum firm, masih banyak firqah-firqah tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara versi Islam Nusantara, teman-teman Islam Nusantara Center di UINU ya, Universitas Nahdlatul Ulama dengan Ahmad Basu misalnya bisa saja beda gitu. Bisa saja beda cara pandangnya. Tapi menurut saya thanks good, alhamdulillah, karena sebenarnya Islam Nusantara dibesarkan oleh lawan-lawannya gitu. Ya ketika dia muncul kan, diserang kiri kanan. Padahal kata Islam Nusantara ingat nggak? Kata ini sudah muncul 2008, ada buku Nalar Islam Nusantara. Bukunya Zumadi Asra tahun 2011 sudah nulis jaringan ulama Nusantara dan Islam Nusantara. Bahkan di dokumen PKS yang saya temukan itu juga menggunakan istilah Islam Nusantara. Tapi tidak menjadi persoalan. Tapi ketika dia menjadi idiom gerakan NU di tahun 2015, bersamaan dan itu NU banyak sekali menentang HTI, maka barang ini menjadi kacau. Teman-teman, yang kalau teman-teman amati di media sosial, kan yang paling kencang, yang paling nyeleneh itu kan teman-teman si Felix dan sebagainya yang meretweet dan sebagainya mengaitkan Islam Nusantara adalah proyek Islam liberal di Indonesia. Bagian-bagian itu saya kan sebetulnya sedang menulis disertasi tentang ini sebenarnya, kontestasi keagamaan di Indonesia. Saya mengamati pergerakan munculnya Islam Nusantara dan kelompok mana yang merespon secara negatif. Muhammadiyah adem dalam soal Islam Nusantara, bahkan kemudian cenderung integrasi. Islam Nusantara berkemajuan itu bisa kita temukan dalam buku politik inklusif Muhammadiyah yang disebarkan di Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar. Itu beberapa buku yang mencoba menyandingkan dengan secara arif dan bijak. Jadi Muhammadiyah tidak terlibat dalam soal mendegradasi istilah Islam Nusantara secara organisasian. Mungkin beberapa orang, tapi di NU sendiri banyak orang-orang yang tidak setuju dengan istilah Islam Nusantara. Banyak banget. Mungkin di Gorontalo juga banyak. Karena tidak memahami, mungkin karena terlalu terpaku dengan
cara pandang orang yang tidak suka Islam Nusantara kan. Islam Nusantara kan saya sering bilang gini, NU yang buat, tapi ada orang ngambil isinya, ada orang ngambil embernya, membuang isinya dan mengisi barang-barang busuk lalu menjual ke pasar bahwa Islam Nusantara itu busuk gitu. Padahal Islam Nusantara yang disebut NU bukan itu. Dia jadi ada Islam Nusantara dibuat NU dengan segala kebaikan-kebaikannya dibuang di tengah jalan, lalu yang diisi. Ini liberal, ini akan membuat agama baru. Padahal tidak pernah dialog dengan orang NU gitu. Walaupun yang menjual ke pasar bahwa inilah Islam Nusantara. Orang tidak juga apa? Tidak ingin juga kritis mengatakan memang Islam Nusantara buruk gitu. Karena ini ada teori dalam semantik disebut representasi gitu. Sederhana, itu kayak teori permainan kata ya. Kalau kita mungkin 10 orang yang kemudian kita ular lari lurus bisa jadi ular lari bengkok di ujung nanti. Ada interupsi di tengah-tengah di sini. Nah, seperti itu teori representasi. Nah, saya melihat dengan crowdednya media sosial ada ada interupsi makna di tengah jalan sehingga yang diinginkan NU tidak sampai ke publik. Bahkan yang menginterupsi ini justru yang menguasai wacananya. Sehingga Islam Nusantara kontraproduktif. Bahkan teman-teman NU sekalipun banyak sekali yang tidak aware atau tidak merasa ini milik NU, bahkan menganggap ini proyek liberal. Saya kira itu dari saya ya, ketika teman. Ini memantik ya, karena saya tadi disuruh bawa saya dari Sulawesi Selatan jauh, makanya saya lama. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ayo. Kiai Wahab. Ya. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin sudah lama di Gorontalo tidak ada kajian intelektual Islam seperti ini. Karena selama ini Gorontalo diributkan persoalan elektoral semua. Ya walaupun tapi biasanya kalau pertemuan elektoral paling ramai. Ini saya lihat sedikit tapi mungkin ini permulaan awal di mana Nur Iman atau Nurul Islam itu kembali di bumi Gorontalo. Mudah-mudahan, karena selama ini kita sudah pening dengan kompetisi elektoral yang terlalu biadab. Saya kadang sudah mulai meragukan Islam ini apakah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan manusia seperti ini. Sehingga saya kadang berpikir, ya saya ikut Imam Mahdi aja lah. Itu mungkin harapan saya. Karena mungkin cuma itu nas yang bisa saya yakini sampai saat ini. Ketika bicara Islam historis penuh dengan konflik yang terjadi di Suriah, perdebatan Sunni Syiah, aliran mazhab, firqah dan itu saling bunuh, saling merudal, bantai dengan nama agama juga, entah dari kubu Sunni maupun Syiah yang mengklaim ahli sunnah benar, yang ahli bait benar. Jadi saya sebagai umat ini juga bingung, apakah ini Nabi gagal melaksanakan nubuahnya atau umatnya yang gagal memahami teks-teks wahyu ini. Dalam kembali ke konteks tema privatisasi Islam, ketika saya kuliah di Muhammadiyah Jogja dulu, saya intens dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau sendiri adalah murid langsung dari Fajrul Rahman. Di mana di situ memang Fajrul Rahman mengatakan kita harus bisa membedakan antara Islamisasi dan Arabisasi. Saat ini sudah tidak bisa kita bedakan dan memang terlihat dalam namanya Tarik Islam. Kalau kita baca dalam kitab-kitabnya beberapa antara ulama Sunni dan Syiah, itu memang ada yang memisahkan bahwa ini kebudayaan Arab dan ini adalah wahyu teks. Itu contoh dalam Al-Quran, dalam Nas, kata Ibrahim itu bukan dari bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu ternyata berbeda dengan kosa-kosa kata dalam kebudayaan Arab. Banyak bahasa-bahasa itu dalam Al-Quran. Makanya kita kemudian harus lebih jeli melihat Islamisasi atau Arabisasi. Dalam beberapa ulama Syiah mengatakan Arabisasi itu dimulai ketika zaman Umar bin Khattab. Itu zaman Abu Bakar itu tidak terjadi. Yang terjadi itu orang Islam dari Eropa, dari Persia yang bertemu Nabi. Contohnya seperti Salman Al-Farisi. Beliau dari Persia. Dan bahkan Nabi pernah mengikuti satu istihad dari Salman tentang perang Handaq. Oh, itu adalah kebudayaan perang Persia, membuat parit sebagai benteng. Dan para sahabat saya itu mengkritik, itu bisa mati kita konyol. Kenapa bisa bikin benteng seperti itu? Kan kebudayaan Arab itu benteng itu ya bangunan. Tapi Persia berbeda dan Nabi membenarkan, ya Salman silahkan. Artinya di situ kita melihat bahwa Nabi mengesahkan
ruang-ruang istihad kebudayaan, atau mungkin dalam konteks pemikiran almarhum Gus Dur itu pribumisasi. Jadi saya melihat pribumisasi Islam sudah terjadi semenjak Rasulullah masih hidup. Di Persia, Islam di Afrika, bagaimana sahabat diutus ke Raja Najasyi yang saat itu beragama Nasrani, dan Nabi tidak pernah mengganggu itu apa. Nabi cuma hanya bilang beliau adalah raja yang adil, kalian hijrah saja ke sana. Itu artinya sepertinya pribumisasi Islam itu hal yang pernah terjadi dalam Torik Islam, kemudian dikubur hidup-hidup oleh ekspansionis dan pergulatan elektoral Arab Spring itu, yang dimana beberapa ulama saya mengatakan terjadi di zaman Umar. Ali bin Abi Thalib kemudian datang kembali menegaskan kembali lagi, di mana salah satu putri Raja Persia yang ditaklukkan saat itu dikawinkan dengan Sayyidina Husain. Kemudian mereka tetap dengan budaya Persia, tapi kemudian membawa wahyu syahada Islam. Saya yakin di Nusantara pun sebelum pembukuan mushaf Al-Quran di zaman Utsman bin Affan, kemungkinan Islam telah masuk. Contoh kasus seperti Islam tua di Sangihe Laut, di Pulau Sangihe. Itu mereka sholatnya seperti itu, iya kan? Dan saya meyakini sangat mungkin Islam masuk semasa Rasulullah. Itu. Jadi pribumisasi Islam saya pikir hal yang harus kita tegaskan kembali untuk merajut persatuan, karena kalau tidak, konstelasi global propaganda seperti yang saat ini terjadi itu bisa mencabik-cabik setiap bangsa. Tidak lepas bangsa Indonesia pun saya yakin bisa. Contohnya kasus banyak ternyata orang ikut ISIS karena mereka bilang ada harapan di ISIS. Jadi hanya dan nonton YouTube dan Facebook mereka ikut daftar ke ISIS. Ada satu orang dari Gorontalo juga saya dengar. Nah ini kan berarti apa yang salah? Mohon maaf kalau karena waktu juga langsung di poin. Enggak, maksud saya pikir kita harus bagaimana metode kita terhadap pengajaran Islam saat ini, karena saya pikir pelajaran tentang Torik Islam secara komprehensif dari berbagai macam tafsir para ulama, terserah dia dari firqah apa, itu tidak terjadi di dalam kampus atau kelas-kelas SMA kita. Saya pikir harusnya terjadi saat masih SD. Ini orang masih SD sudah diajarkan tentang sejarah Islam, kemudian dia di SMP diajarkan lagi secara komprehensif. Kalau saat ini masih di kampus, saya pikir bagaimana metode kita mengajarkan Torik Islam dari berbagai macam kitab seluruh bangsa. Nah, yang kedua masalah persatuan Indonesia yang kemudian alat pembakarannya itu adalah Islam. Saya pikir ini terjadi memang sebagaimana dulu ketika Cokro Aminoto itu keliling Nusantara, bahkan di Amurang itu pengikut Cokro Aminoto itu banyak dari kaum Nasrani. Mereka mengikut karena satu perasaan ingin merdeka dari situasi kolonialisme. Di sini saya melihat bahwa Islam ini jangan-jangan dia tidak mendahulukan teks-teks nas seperti tadi itu, karena sudah ada ayat kan lakum dinukum waladin, tapi persoalan muamalah adalah urusan manusia bersama. Ini mungkin yang tidak diajarkan dalam keberagaman kita, agama-agama Islam kita, atau mungkin agama Nasrani juga tidak mengajarkan itu, atau mungkin juga orang Hindu tidak mengajarkan apa sih nasionalisme itu. Saya khawatir kalau cuma orang Muslim yang mempelajari nasionalisme, ini rentan juga seperti di Manado ini yang mayoritas Nasrani, mereka juga harus paham apa sih nasionalisme. Apakah Yesus menolak nasionalisme? Kan tidak juga. Ini yang saya pikir di gereja-gereja, saya melihat di beberapa mayoritas gereja tidak mengajarkan nasionalisme itu apa, tanah air itu apa. Begitu juga di Hindu, karena mereka lebih condong kepada teologi semua. Persoalan muamalah, urusan manusia tidak dibahas dalam kitab-kitab mereka. Saya pikir mungkin mohon tanggapan dari. Terima kasih. Kita beri plus dulu untuk Kak Wahab. Selanjutnya dari kader-kader PMI yang masih semangat-semangat. Ada. Assalamualaikum. Terus tadi saya tertarik dengan penjelasannya Kak Syahril tentang liberalisme dan pandangan dari Arab. Langsung di poinnya, bagaimana kalau liberalisme itu membawa ke hal yang salah?
Karena kalau kita tarik sejarah, Umar pernah menghapus teks masalah zakat itu dengan tidak memasukkan mu'allaf sebagai penerima zakat. Jadi ini bentuk hermeneutik penafsiran Al-Quran ya. Dia di zaman Nabi ada, Abu Bakar ada, Umar bilang ya mu'allaf tidak perlu dapat, tidak perlu dapat. Nah ini kan hal-hal yang out of the box yang Umar lakukan untuk keadilan dan kemanusiaan di sana. Jadi pemikiran bagaimana liberalisme itu tetap membawa hal-hal yang salah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke. Sebetulnya agak panjang kalau ingin diurai satu-satu, tapi saya mau menggunakan cara pandangnya Roland Barthes menggunakan teori mitos. Sebenarnya gini, semua kelompok itu memproduksi mitos. Nanti mitos itu kemudian yang dia akan menjadi kekuatan kalau dia punya power gitu. Saya sebut tadi teman-teman Salafi memproduksi mitos otentisitas. Di Islam Nusantara juga punya mitos tentang otentik juga, otentik sebagai Nusantara. Sebetulnya permainan mitos itu bukan dalam pengertian yang mitos yang kuno itu, tapi dia kekuatan supra yang bersifat imaginary untuk menjadi kekuatan dalam memproduksi identitas. Dan itu ada semua di semua kelompok. Nah, crash atau social crash akan terjadi ketika mitos itu terinstitusionalisasi dalam sebuah kekuasaan. Maka kemudian perang sebetulnya tidak akan pernah bisa jadi perang kalau dia hanya perdebatan fikih. Tetapi ketika ada kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan di sana, perang ini akan menggunakan fikih sebagai ornamennya di depan. Sebetulnya asumsinya sederhana. Tidak akan pernah gini. NU dan Muhammadiyah di era Hasyim Asy'ari tidak pernah berdebat tentang fikih. Tetapi ketika tahun 55 perbelakan politik antara PNI, PNU, Masyumi terjadi, ikut pergelakan keagamaan itu. Jadi konteks konflik itu sebetulnya tidak pernah terlepas dari kepentingan politik manusia. Dari sejarah sejak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu sebetulnya fitohnya, basisnya. Jadi ketika melihat konflik sebetulnya sederhana. Ini ada permainan ekonomi, politik, kekuasaan di balik agama. Itu rumusnya sederhana. Dan semua penelitian tentang konflik menemukan hal serupa. Mulai dari konflik yang kecil sekalipun menjadi konflik yang besar. Tetapi teori konflik juga membuka ruang pada teori integrasi. Nah, saya ingin masuk ke situ tentang strategi adaptasi, termasuk menjawab tentang hal. Saya mengamati kelompok Salafi. Kelompok Salafi sebetulnya saat ini juga mengalami gagap terhadap modernitas. Salafi ini sebetulnya punya ideologi tertutup terhadap apapun, kebudayaan tradisi dan kebudayaan modern. Mereka lebih memilih mengkonservasi kebudayaan Nabi Muhammad SAW yang disebut otentik tadi. Maka di era awal, misalnya Salafi itu sangat tertutup. Bahkan kemudian tidak mau difoto, tidak mau diri. Tapi karena kebutuhan dakwah, hanya main di YouTube. Itu kan berarti merevisi gagasannya tentang fotografi sebetulnya. Saya mengikuti perdebatannya, ternyata misalnya dia akhirnya juga menggunakan fikih progresif. Dia mengatakan taswir dilarang karena dia tidak bergerak. Tapi ceramah di YouTube tidak masalah karena dia seperti bercermin. Jadi kan sebetulnya sudah menggunakan hermeneutik, sudah menggunakan tafsir dan sudah menggunakan logika dan sudah menggunakan silogisme dan sudah menggunakan semacam aforisme dan perbandingan-perbandingan. Sebuah cara yang dimainkan sudah sejak lama oleh orang-orang fikih, misalnya Imam Syafi'i menggunakan metode kias untuk menyelesaikan problem-problem yang ada dalam masyarakat tapi tidak dalam teks. Maka digunakan kias. Misalnya teori zakat, mandar zakat kalau secara teks tidak ada zakat ayam gitu. Yang ada zakat unta, kambing, dan karena pada zaman Nabi tidak ada peternak ayam gitu. Tiba-tiba di eranya Imam Syafi'i ada peternak ayam. Akhirnya buat semacam kategori kias, ilatnya pedagang telur ayam sama dengan sekian kambing, maka pedagang telur ayam juga wajib zakat. Itu kias gitu. Itu ijtihad. Itu fikih progresif gitu. Nah, salah satunya adalah yang menarik di Indonesia adalah justru perempuan Salafi di Indonesia ini. Kalau di Mekah, jadi yang sering ke Mekah tentu bagaimana posisi perempuan di Mekah. Nyaris tidak menemukan perempuan di saat-saat yang normal, di ruang publik dan sebagainya. Semua pekerja di sana diambil alih oleh laki-laki. Pekerja kasir di mall, kasir di di mall-mallnya itu apa yang populer, Ibnu Daud ya, apa? Yang populer, Bin Daud itu populer di dekat Azizia itu ya, karena saya pernah tinggal 70 hari di situ, itu laki-laki semua gitu.
Tetapi di Indonesia, salafisme berkembang lebih modern sebetulnya dengan munculnya niqab squad. Tahu nggak niqab squad? Niqab squad ini disponsori oleh Indah Dari, mantan istrinya Sesar, yang hijrah. Dia cadar, tetapi meskipun dia cadar, dia tidak melepaskan aktivismenya sebagai perempuan. Walaupun dia mengumpulkan perempuan-perempuan bercadar, bukan dalam kategori yang diinginkan kelompok salafi di awal, tetapi dia diinginkan oleh kelompok-kelompok modernis. Mereka cadar tapi tetap menjual produk kecantikan, tetap berprofesi sebagai taekwondo, kemudian berprofesi sebagai yang koreografer, fotografer, videografer, ya ketika di LC itu. Maksudnya apa ini? Kelompok-kelompok ini sekarang mengadaptasi modernitas sebagai bagian dari di mana mereka ternyata menyadari susah kita memusuhi modernitas. Jadi Lester Kurz menyebutnya ya gerakan-gerakan keagamaan akan muncul dari perdebatannya dengan modernitas. Nah sebetulnya teori pribumisasinya Gus Dur sebetulnya juga main di cara yang sama. Karena pribumisasi Gus Dur adalah perjumpaan antara normatifnya Islam dengan kebudayaan lokal. Kalau tadi perjumpaan dia dengan modernitas. Yang agak rumit, yang mungkin sulit ditemukan adalah perjumpaan dengan budaya lokal. Mungkin agak sulit kita temukan salafi yang bersetuju dengan Barzanji, agak susah. Tapi setuju di ceramah itu, setuju di foto, setuju bahwa perempuan bisa berusaha, itu kan perempuan bisa berusaha itu kan sebenarnya teorinya di barat sebenarnya. Ditemukan di masyarakat barat, bukan ditemukan di masyarakat Timur Tengah, karena kebudayaannya tidak seperti itu. Tapi di Indonesia, gerakan salafisme, saya menyebutnya, dan mungkin saya orang pertama di Indonesia menggunakannya, salafisme sebagai pengganti dari gerakan sufisme urban yang muncul di tahun 70-an, yang diteliti teman-teman yang kemudian mengilhami gerakan-gerakan zikir jamaah. Itu gerakan urban sufisme. Ada orang yang ingin mendekati Tuhan tetapi juga tidak kehilangan modernitasnya. Maka kemudian muncul majelis zikir yang setelah berdosa pulang korupsi lagi. Itu namanya urban sufisme. Nah, salafisme urban saya tidak tahu konteksnya seperti apa nanti belakangan. Apakah dia seperti mengulang cerita sufisme urban sufisme, gerakan urban sufisme, atau dia lebih maju sebetulnya? Kalau dia lebih maju, maka dia punya harapan untuk hidup lebih panjang di Indonesia. Karena kalau dia menggunakan cara yang purifikatif akan sulit, karena di Indonesia ini yang disebut berzanji, yang disebut tahlilan, yang disebut baca-baca, itulah Islam. Jadi ketika ada orang mengatakan itu bukan Islam, berdebat. Caranya, wah guru saya gila. Setelah ditelusuri, wah para kiai-kiai begitu aman dia. Jadi dia terlindungi cara beragamannya dengan sistem patron klien itu. Kalau saya bilang dia, kenapa dia itu agak sulit bergeser orang-orangnya? Saya penelitian, termasuk penelitian Salafi, Ahmadiyah, HTI, sebetulnya yang mudah terpapar, mudah hijrah atau pindah itu teman-teman Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu rasional, pencariannya individual. Kalau NU susah, ketika dia mau pindah, dia bilang, saya tanya dulu guru saya. Karena sistem patron pengetahuan di NU itu sebetulnya ada pengetahuan yang terkuasakan sebetulnya, dan mandatorinya ke kiai. Jadi memang tidak independen orang-orang NU ketika dia masyarakatnya ya. Tetapi ini ternyata punya ketahanan yang kuat sekali terhadap pengaruh-pengaruh. Misalnya kiai saya Barzanji, dia kan orang baik dan sebagainya, ulama. Barzanji, benar Barzanji itu. Dia tidak lagi pada posisi, oh iya ya benar ini. Karena teman-teman Muhammadiyah yang agak rasional dan cenderung terbuka pemikirannya, dia mudah, oh iya benar juga ini. Pindah gitu. Kira-kira logikanya seperti itu. Jadi makanya saya juga kadang-kadang ketika bertanya, dulu Bapak Muhammadiyah, Salafi, Bapak, saya dulu Muhammadiyah Bapak saya gitu. Saya jarang ketemu mengaku Bapak saya dulu ini. Itu daerah ini. Jarak meskipun ada. Artinya lebih mudah. Misalnya ke Syiah, itu lebih banyak HMPO dari PMI. PMI ada gitu. 1-2 saya teman saya dulu. Tapi yang banyak menguasai Hijabi, HMI MPO gitu. Itu kekuatan lentur. Padahal NU itu sangat tidak tertutup pada pergaulan. Terbuka lebar dulu, NU dengan siapapun bergaul. Dengan pokoknya dari NU ini American style, kebaikan dan keburukan nyatu dalam dirinya. Teman-teman, maksudnya dia bisa bergaul dengan siapapun sebetulnya. Tetapi bagusnya punya kelenturan, ketahanan gitu sebetulnya. Nah, salah satunya itu yang disebut. Saya tidak, makanya tadi yang terakhir ya, saleh, makanya kategorinya saleh. Jadi liberalisme yang datang ke Indonesia itu tidak boleh dianggap tidak memiliki unsur-unsur kesalihan. Dia bisa menjadi salah satu cara untuk membuka keran, tetapi itu tidak boleh dipakai begitu saja. Dia harus didialogkan dengan apa yang kita punya. Begini maksudnya tentang teori gender. Ternyata di masyarakat kita sudah punya
Saya mau kasih contoh yang lebih enak lah tentang itu. Kalau ciri liberalisme kan saintifik sebetulnya, berbasis pada rasio dan berbasis pada hal-hal yang nalar. Contoh begini, kan tradisi nenek kita, kalau kalau kita sakit dulu kan saya masih dapat dibaca-baca di air kan. Ya. Sembuh kita. Bagi orang rasional ini rasional gitu. Nah, tapi setelah dilakukan penelitian oleh Masato dari orang Jepang, dia menemukan teori the miracle of water dan the essence of water. Dia meneliti perubahan molekul dan partikel air di Sungai Gangga. Dia mengambil air yang sudah didoakan dan air yang orang-orang marah-marah. Apa yang terjadi? Air yang didekati dengan harapan dan kebaikan, itu partikelnya membentuk partikel dan molekul yang sangat indah. Setelah dilihat, ternyata air yang dibaca-bacai dengan harapan, kesembuhan, doa, dan segala kebaikan di dalamnya, itu membentuk partikel yang sangat indah. Sementara air yang dimarah-marahi, itu membentuk partikel yang buruk. Artinya apa? Jangan-jangan nenek kita itu benar gitu. Cuma hanya karena kita tidak sampai. Nah, pengetahuannya Masaru Emoto tadi, itu bisa digunakan untuk melihat lokalitas kita. Jadi lokal ini tidak boleh dihina sebagai sesuatu yang tidak ada. Dia harus jadi modal. Itu Islam, itu yang disebut pribumi Islam. Pengetahuan lokal tidak boleh ditiadakan, tetapi itu juga tidak bisa diambil begitu saja karena kita kebingungan menjelaskan bagaimana logikanya air yang ditiup itu bisa menyembuhkan. Ternyata ditemukan oleh pengetahuan. Ternyata ada pola molekul. Air ini punya daya serap dan daya tampung terhadap harapan. Di situ doa tertitip di molekul yang ketika kamu sembuh, kamu minum, harapan itu masuk dan menyembuhkan. Coba, kan keren. Nah, maksudnya gini, modernitas tidak yang salah itu tidak tolak. Ilmu pengetahuan modern jangan tolak, bahaya. Dia akan membantu menjelaskan lokalitas yang kita abaikan dan kita cenderung anggapnya bid'ah, tradisional, salah. Tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan ilmu pengetahuan yang modern itu atau kelompok yang saleh dari dia, lalu kemudian untuk membaca lokalitas kita. Yang problem adalah para mafia berkelahi yang ada di Indonesia ini. Dia menggunakan pengetahuan Amerika untuk menghabisi Indonesia. Itu tidak boleh, itu kita dijajah. Atau teman-teman Salafi menggunakan pengetahuan Arab untuk menghabisi Indonesia. Tidak bisa. Pengetahuan Arab digunakan oleh para wali songo untuk menghidupkan Indonesia dengan mengambil saripatinya. Sehingga orang-orang lokal di Indonesia ini, kalau kita tanya tentang Islam, dia mengatakan apa? Islam itu tumbuh dari sini. Karena saya tahun 2000 di Sulawesi Selatan itu masuk di semua kelompok lokal. Di Bisu, di Amatoa, di beberapa lokal. Semuanya sama, Pak. Islam itu Pak muncul dari sini. Saya pernah penelitian sejarah Islam di Sorong, dia menemukan apa? Kapal Nabi Nuh sandar di gunung ini. Itu bukan soal sejarah yang benar atau tidak. Itu soal cara merepresentasi dirinya dalam sejarah. Itu artinya cara cara Wali Songo untuk mendekatkan Islam benar-benar indoktrinasinya keren banget. Sampai orang merasa Islam itu tumbuh dari sini. Kenapa? Kan yang baik dari sini tidak diubah sama sekali. Al-Aqsu, Al-Muhafaz Al-Akademi Saleh dari Arab, dan yang baru juga Saleh dipertemukan. Nah kalau Saleh ketemu Saleh, ya Salehuddin gitu kan. Kan jadi agama kita jadi agama yang paling gitu. Jadi soal primunisasi itu bukan primunisasi secara metodologis adalah kemampuan untuk menerima yang saleh dari sudut manapun, termasuk jangan memusuhi Salafi. Karena Salafi punya kemampuan yang baik untuk mengelola. Jangan musuh jamaah tabligh. Karena kalau kau musuh jamaah tabligh, kau tidak primunisasi Islam. Primunisasi Islam adalah mengumpulkan semua yang saleh dan menyaring yang toleh gitu. Jadi kalau saleh ketemu saleh, salehlah dia. Nah yang toleh ketemu toleh, jadilah Arab Spring gitu. Nah Islam Nusantara ini saleh ketemu saleh. Salehnya Wali Songo ketemu salehnya orang-orang lokal. Jadinya, wah kalau begitu apa disebut Kajang, orang Kajang, lah kalau begitu Datuk Dituro menyebut itu Islam, kami sebut itu ada di sini. Kalau di situ 30 juz, kami punya 10 juz Al-Quran di sini. Maka ada idiom yang terkenal di Kajang itu ada 40 juz Al-Quran, 30 juz dari Mekah, 10 juz dari Al-Quran. Dari Kajang. Itu bukan penghinaan, itu bagian dari menghadirkan dirinya di tengah identitas yang datang gitu. Begitu model berpikir saya kira juga ada pesan di sana juga seperti itu gitu. Jadi yang saleh yang datang itu dan saleh yang ada ketemu gitu. Nah yang salehnya terbuang dengan sendirinya gitu melalui proses evolusi. Nah sampai kemudian kita menerima Pancasila gitu. Itu juga saleh ketemu saleh. Nilai-nilai yang baik dari semua agama diabstraksi. Sayangnya Prof Yudian split gitu. Ketika dia mengatakan musuh terbesar agama adalah Pancasila, Pancasila adalah agama. Itu bahasa filsafat sebetulnya hanya Kiai Saleh yang bisa paham itu sebetulnya. Bahasa filsafat sebetulnya yang tidak pas untuk BPIB.
karena BPIP itu bukan dosen, dia mengampu mempertahankan Pancasila. Sayangnya gayanya tidak soleh, lebih dia, sehingga orang membacanya nilai Pancasila yang ketemu dengan vis-a-vis dengan agama. Padahal yang dimaksud Prof. Budian adalah kelompok yang sering mempermasalahkan Pancasila di Indonesia adalah kelompok yang berbasis agama gitu. HTI kan lama sekali mempermasalahkan Pancasila dengan menggunakan nalar agama. Itu maksudnya gitu. Ada beberapa kelompok minoritas merasa mayoritas. Gitu. Kira-kira model, makanya sebenarnya kalau kita punya waktu mengurai teori mitosnya Roland Barthes, sebenarnya itu bisa mengurai sebenarnya kenapa kontestasi keagamaan terlanjut. Termasuk mitos tentang Selamat Natal kenapa berproduksi, lalu kemudian ada ekonominya di sana. Kalau teman-teman melihat sekarang siapa dai yang kenapa dai kanan itu laku di pasaran, ternyata itu memang sangat bagus, like dan share-nya berimplikasi pada ekonomi, dan yakin dan percaya karena dia marketnya terbentuk, idiom itu akan terus-menerus terjadi. Yakin dan percaya Selamat Natal akan terus-menerus diributkan, bukan karena sudah ketemu poinnya, tapi karena koinnya banyak sekali. Saya yakin tidak percaya di situ. Jadi kalau Muhammadiyah kan tidak bicara poin lagi, sehingga kemudian tidak bicara tentang perdebatan, karena memang perdebatannya politis. Tapi yang baru-baru ini dengan cara mengelolanya mengarah kepada ekonomi, saya kata Marx, segala yang terjadi di bagian supra, bagian bawahnya adalah infranya adalah ekonomi. Basis terbawah dari seluruh struktur kebudayaan adalah ekonomi. Nah kalau ekonominya kuat akan langgeng itu perdebatan. Saya yakin dan percaya dengan teorinya Marx. Sampai ada teori yang mengalahkan. Sampai hari ini yang mengalahkan teori Marx tentang bagaimana suprastruktur dibentuk oleh kepentingan-kepentingan bersifat materialis dan ekonomi. Termasuk konflik keagamaan sebetulnya sangat non imateri, tapi masuk dalam ranah kepentingan materialisme berbasis ekonomi. Nah, itu banyak sekali kajian tentang ini. Kalau ini kita benar-benar dihujat ya, Islam Nusantara itu katanya diskusi, asal tetap diskusi. Karena ada hadisnya, berkumpul, berdiskusi, berilmu pengetahuan, majelis taklim itu jauh lebih bagus daripada salat sunat 1000 kali. Tapi salat wajib tidak boleh ada yang menggugurkan. Saya kira itu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.